Initiating System 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku, subtema 2, pembelajaran yang kedua, pahlawanku kebanggaanku. Setelah mengetahui perjuangan para pahlawan, kira-kira masih adakah tokoh di masa sekarang yang memiliki jiwa kepahlawanan? Anak-anak, kira-kira ada nggak ya di masa saat ini yang masih memiliki jiwa kepahlawanan? Ayo kita cari tahu ya. Kusnadi Wiyoga, prestasi di tengah keterbatasan. Kusnadi Wiyoga berumur 15 tahun. Ia berasal dari keluarga sederhana yang tinggal di Dusun Waringin, Magu, Woharjo, Sleman, Yogyakarta. Ayahnya adalah seorang tukang sol sepatu dan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga atau tidak bekerja ibunya ya. Kondisi perekonomian orang tua Kusnadi yang kekurangan tidak membuatnya patah semangat untuk berprestasi. Yoga, panggilan akrabnya, berhasil meraih medali perak Olimpiade Sains Nasional atau disingkat OSN tahun 2011 di Manado. Hasil ini mengantarkan Yoga mewakili Indonesia di International Competition and Assessment for School atau disingkat ICAS atau ICAS ya. Di wilayah Asia Pasifik tahun 2011. Pada kompetisi ini ya, Yoga mendapatkan medali perak. Kesederhanaan tidak menjadi hambatan baginya untuk berprestasi. Sejak kecil, Yoga terbiasa belajar mandiri tanpa mengikuti bimbingan belajar ataupun kursus. Setiap malam, ia tekun mengulang pelajaran yang diterimanya di sekolah. Nah, ini prestasinya sangat membanggakan sekali ya Yoga ini ya anak. Bagaimana memulai semuanya? Semua itu berawal ketika ia duduk di kelas 6 SD. Saat itu, ia dikirim ke Hong Kong tahun 2007 untuk mengikuti lomba matematika mewakili Indonesia. Dalam perlombaan itu, ia tidak menang ya. Jadi saat itu dia tidak menang, tetapi Yoga tidak patah semangat. Dia terus belajar dan belajar. Ini dia ya fotonya, foto Yoga ya. Namun, hal ini menjadi pemicu bagi Yoga untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Dengan prestasinya, Yoga berhasil membuktikan bahwa semangat dan kerja keras bisa mengalahkan keterbatasan. Selalu ada jalan bagi mereka yang mau berusaha. Jadi cerita tentang Yoga. Jadi walaupun keterbatasan ya, walaupun ayahnya adalah tukang sol sepatu dan ibunya tidak bekerja, tetapi dia bisa berprestasi karena pantang menyerah ya. Seperti itu ya. Dia juga tidak pernah kursus atau les ya. Dia hanya mengulang lagi pelajarannya di sekolah, dia ulangi lagi di rumah. Nah, sekarang kita coba menjawab soal yang berdasarkan bacaan di atas tadi ya. Nomor 1, apa prestasi yang Kusnadi Wiyoga raih? Prestasi yang diraih Yoga atau Kusnadi Wiyoga adalah medali emas di ajang Olimpiade Sains Nasional tahun 2009 dalam bidang matematika yang dilaksanakan di Jakarta. Yang kedua, apa usaha yang Yoga lakukan untuk meraih prestasi itu? Usaha-usaha Yoga adalah untuk meraih prestasi itu ya. Usaha yang dilakukan Yoga untuk meraih prestasi adalah dengan belajar giat, terus berlatih dan selalu mengembangkan diri. Jadi berlatih lagi seperti itu ya. Nomor 3, sikap baik apa yang dimiliki oleh Yoga? Nah, ini ada 3 ya anak-anak. Yang pertama, sikap baik Yoga adalah bekerja keras.
Yang kedua, pantang menyerah. Yang ketiga, mandiri. Ya. Soal berikutnya, soal yang keempat. Apakah sikap yoga tersebut mencerminkan sila kelima Pancasila? Jawabannya adalah iya. Sikap Kusnadi Wiyoga mencerminkan sila kelima dalam Pancasila. Salah satu sikap yang dimiliki oleh yoga adalah kerja keras, ya. Sikap itu sesuai dengan sila kelima. Ayo kita pelajari lebih lanjut sila kelima, ya. Sila kelima itu bunyinya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mempunyai makna yang pertama, adil, bukan harus sama. Jadi adil itu tidak harus sama, ya. Yang kedua, mau bekerja keras seperti yoga tadi, ya. 3. Mengakui kedaulatan bangsa sendiri dan bangsa lain. Yang berikutnya, menganggap bangsa sendiri sederajat dengan bangsa lain. Ini ya, ini adalah gambar simbol, ya, sila kelima dalam Pancasila, ya. Lambang sila kelima adalah sebagai berikut. Lambang ya, tadi bukan simbol ya. Lambangnya seperti tadi, seperti ini ya. Padi dan kapas melambangkan pangan dan sandang, ya, yang merupakan kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia tanpa melihat status atau kedudukan, ya. Yang kuning ini adalah padi, dan yang putih ini adalah, yang putih dan hijaunya adalah kapas, ya. Bagaimana hubungan simbol dengan maknanya? Padi atau beras melambangkan makanan pokok masyarakat Indonesia yang biasa dikonsumsi sehari-hari. Jadi makanan pokok orang Indonesia itu adalah padi atau nasi, ya, Nana. Bisa dikatakan bahwa padi merupakan sumber kehidupan. Tuh ya. Sedangkan kapas merupakan bahan dasar pembuatan pakaian. Tuh, jadi itu tadi hubungan simbol dengan maknanya. Perhatikan gambar berikut. Ini ada 4 orang anak, ya. Ini salah satunya namanya Edo. Mungkin Edo yang tengah ini ya, yang pakai kacamata ini ya, mungkin Edo ya. Tuh. Nah, kita coba menjawab beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan gambar ini, ya. Kayaknya mereka sedang belajar atau kerja kelompok, ya. Apakah Edo sudah membagi pekerjaan secara adil? Jawabnya, Edo sudah membagi pekerjaan masing-masing anggota kelompok secara adil. Nah, ini kalau dilihat gambarnya, itu sudah adil, ya. Dia sudah membagi pekerjaan secara adil dengan kelompok-kelompoknya, ya. Yang kedua, apakah sikap Edo dan teman-temannya mencerminkan sila kelima Pancasila? Sikap Edo dan teman-temannya sudah mencerminkan sila kelima karena mereka bekerja kelompok dengan pembagian tugas yang adil. Nah, ini sudah mencerminkan sila kelima, ya. Masih gambar yang tadi ya, Edo dan teman-temannya. Soal yang ketiga, apa yang akan terjadi jika pada saat kerja kelompok tugas tidak dibagi secara adil? Nah, ini kira-kira bagaimana ya? Jika tugas tidak dibagi secara adil, maka akan menimbulkan kecemburuan dan kerja kelompok tidak berjalan dengan baik. Tuh ya. Jadi akan menimbulkan pertengkaran juga, ya. Yang keempat, sikap apa yang sesuai dengan sila kelima Pancasila? Yang pertama yaitu menghormati hak orang lain. Yang kedua, bergotong royong. Yang ketiga, bersikap adil. Yang keempat, menolong orang yang membutuhkan. Nah, tuh. Dalam pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, sila kelima itu ada 11 butir, ya. Butir yang pertama yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Yang keenam, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Yang ketujuh,
Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Yang kedelapan, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Yang kesembilan, suka bekerja keras. Yang berikutnya, suka menghargai hasil karya orang lain dan bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Itu tadi butir-butir yang ada di pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ya, butir-butir sila kelima. Ini tadi ada 11 butir ya. Nah, demikian tadi pembelajaran kita. Tema 5, subtema kedua dan pembelajaran juga yang kedua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.